Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok J ingin menyampaikan tentang web service in B2B company. Kami yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Alvin Anggarek Saputra, yang kedua Safira Dwi Oktavia, yang ketiga Itsni Nur Fajrina, yang keempat Selma Alisa Badlin, dan yang terakhir Alisa Rosdiana. Pada video kali ini, kami akan membahas yang pertama, gambaran umum, yang kedua, Amazon Web Service, yang ketiga, AWS Client, yang keempat, Netflix, yang kelima, Capital One Bank, yang keenam, Advantage AWS, yang ketujuh, Disadvantage AWS, dan yang terakhir, video and summary. Pembahasan pertama ialah gambaran umum. Web Service in B2B Company. B2B merupakan suatu model penjualan yang terjadi antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Salah satu contoh produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan B2B adalah web service. Web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh pengguna dengan perantara tertentu. Melalui web service, memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan dengan adanya pertukaran informasi dan penggunaan informasi tersebut. Berikut ini merupakan perusahaan-perusahaan web service. Yang pertama Alibaba Cloud, yang kedua GoDaddy, yang ketiga Google Cloud Platform, yang keempat Microsoft, dan yang kelima Amazon Web Service. Berdasarkan beberapa perusahaan tersebut, kami di sini memilih Amazon Web Service. Amazon Web Service merupakan sebuah platform cloud computing komprehensif dan digunakan secara luas di dunia yang menawarkan 200 layanan unggulan secara lengkap dari pusat data secara global. Amazon menyediakan layanan ini sebagai layanan infrastruktur kunci bisnis yang bermanfaat untuk membangun bisnis perusahaan dan sebagai akses penawaran produk dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Mengenai topik seputar AWS, di sini kami akan membahas mengenai konsumen yang menggunakan layanan cloud computing dari AWS. Nah, AWS ini menyediakan rangkaian layanan dan juga solusi yang komprehensif untuk menjalankan aplikasi yang canggih untuk membantu mencapai hasil bisnis yang lebih baik. Nah, sampai saat ini AWS ini melayani lebih dari 16 industri. Nah, di sini adalah beberapa perusahaan yang menggunakan jasa layanan cloud computing dari AWS. Yang pertama ada Moderna. Moderna di sini adalah bagian dari industri life science, kemudian ada Netflix untuk media dan entertainment, Coca-Cola untuk consumer packaged good, XL Axiata untuk telekomunikasi, Snap Incorporate dengan aplikasinya yang kita banyak tahu adalah Snapchat untuk digital marketing, dan juga Stanford untuk edukasi. Setelah kita melihat berbagai perusahaan yang bergabung dan jutaan pelanggan aktif, serta puluhan ribu mitra di seluruh dunia, Amazon Web Service memiliki ekosistem terbesar dan merupakan yang paling dinamis. Pelanggan di hampir semua industri dan berbagai ukuran, termasuk perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan rintisan dan organisasi sektor publik bergabung dalam penggunaan di AWS ini yang menyediakan pelayanan berfitur lengkap dengan baik. AWS Cloud mencakup 81 availability zone dalam 25 wilayah geografis di seluruh dunia, dengan rencana yang diumumkan untuk 24 availability zone lainnya dan 8 wilayah AWS lainnya di Australia, India, Indonesia, Israel, Selandia Baru, Spanyol, Swiss, dan Uni Emirat Arab. Kemudian saya akan menjelaskan perusahaan yang memakai Amazon Web Service, yaitu salah satunya adalah Netflix. Netflix adalah jaringan televisi internet terkemuka di dunia dengan lebih dari 200 juta anggota di lebih dari 190 negara yang menikmati 125 juta jam acara TV dan film setiap harinya. Nah, karena Netflix berada di bidang dunia entertainment, mereka menyediakan beragam acara TV, film, dan dokumenter kepada ratusan juta anggota di seluruh dunia dalam lebih dari 30 bahasa.
Kemudian Netflix juga membangun keragaman inklusi, kesetaraan, dan pandangan global ke dalam segala hal yang dilakukannya, dan dengan menumbuhkan budaya keberanian, empati, dan rasa ingin tahu, Netflix dapat bergerak lebih cepat untuk mengembangkan cerita baru dan cara yang lebih baik untuk membagikannya kepada anggota di seluruh dunia. Kemudian Netflix adalah salah satu perusahaan hiburan terkemuka di dunia yang selalu menjadi inovator. Visi masa depannya menginspirasinya untuk menjadi salah satu layanan streaming hiburan pertama pada tahun 2007 dan memperluas produksi konten pada tahun 2012. Sekarang, budaya inovasi Netflix mendorongnya untuk menjadi produsen efek visual atau VFX dan konten animasi orisinal terkemuka. Kemudian, penggunaan Amazon Web Service atau AWS pada Netflix ini, Netflix menggunakan AWS itu untuk hampir semua kebutuhan komputasi dan penyimpanannya, termasuk di dalam database, analitik, mesin rekomendasi, transcoding video, dan banyak lagi. Ratusan fungsi yang secara tradisional menggunakan lebih dari 100.000 server di AWS. Di sini, Netflix mengandalkan AWS untuk membantunya berinovasi dengan cepat dan secara konsisten menghadirkan hiburan terbaik di kelasnya. Amazon Web Service ini memberi Netflix komputasi, penyimpanan, dan infrastruktur yang memungkinkan perusahaan menskalakan dengan cepat, beroperasi dengan aman, dan memenuhi kebutuhan kapasitas dimanapun di dunia. Selain itu, Netflix, produsen konten terkemuka, telah menggunakan AWS untuk membangun studio di cloud. Dan kemudian berikut adalah tiga produk dari Amazon Web Service yang digunakan oleh Netflix. Yang pertama ada Instant Nice DCV, kemudian ada Amazon ECC atau Amazon Elastic Computer Cloud, kemudian ada Amazon SaaS atau Amazon Simple Email Service. Penggunaan Amazon ECC itu salah satunya di dalam serial The Crown. Yaitu dengan mengadopsi alur kerja berbasis cloud di AWS, tim VFX internal Netflix mampu menyelesaikannya lebih dari 600 pemotretan VFX untuk 10 episode hanya dalam 8 bulan, walau hal itu dikerjakan secara remote atau bekerja dari jarak jauh. Dalam produksi season keempat episode Netflix The Crown, Netflix menghadapi tantangan yang tidak terduga, yaitu ketika dunia terkunci karena pandemi COVID-19, tepat saat pekerja pasca produksi VFX dijadwalkan untuk dimulai. Maka dari itu, produk ini sangat membantu Netflix untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang kemudian adalah penggunaan Nice DCV. Nice DCV adalah protokol tampilan jarak jauh berkinerja tinggi yang menyediakan cara aman bagi pelanggan untuk mengirimkan desktop jarak jauh dan streaming aplikasi dari cloud atau pusat data apapun ke perangkat apapun melalui berbagai kondisi jaringan. Menggunakan Instant NICE DCV, Netflix membuat stasiun kerja jarak jauh tanpa harus memilih antara responsif kualitas gambar. Produk ini juga memungkinkan streaming aplikasi pembuatan konten digital sehingga artis dapat berkarya tanpa harus meluncurkan desktop. Kemudian yang ketiga adalah Amazon Simple Email Service atau Amazon SES, yaitu layanan email hemat biaya, fleksibel, dan scalable yang menghubungkan Netflix dengan 100 juta pelanggan di 190 negara menggunakan produk tersebut. Sebelum bermigrasi ke Amazon SaaS, Netflix mempertahankan solusi internal untuk mengirim email. Solusi ini membawa overhead operasionalnya sendiri, termasuk menjalankan server khusus dengan perangkat lunak pengiriman email dan mengoptimalkan praktik pengiriman email untuk setiap penyedia layanan internet. Di sini Netflix membutuhkan solusi email yang lebih fleksibel, terjangkau, dan sangat scalable dan memiliki jangkauan global, yaitu dengan memanfaatkan produk tersebut. Berikutnya adalah Capital One Bank yang merupakan salah satu bank digital terbesar di Amerika Serikat. Capital One Bank menjadi bank digital pertama di Amerika Serikat sebagai pelopor melakukan pelaporan menggunakan cloud computing.
Berikutnya, kita membahas penggunaan Amazon Web Service pada Capital One Bank. Awal mula Capital One Bank menggunakan AWS adalah mulai November 2020. Ketika itu, Capital One Bank berhasil menyelesaikan migrasi atau pemindahan 8 pusat data ke AWS. Setelah melakukan migrasi ke cloud, Capital One Bank menyusun perencanaan dengan mendidik karyawan IT untuk menjalankan cloud computing. Capital One Bank membuat inisiatif berupa AWS Navigator untuk memaksimalkan pemakaian AWS Service. Lalu, Capital One Bank mengubah cara pengelolaan operasi teknologi dengan meninjau kesiapan operasional dari AWS Well-Architected Framework. Terdapat alasan Capital One Bank mengembangkan cloud dari AWS. Yang pertama adalah cloud merupakan infrastruktur yang instan dan inovatif. Lalu, ada kemudahan mengelola data dalam skala besar. Dan yang terakhir adalah membuka peluang serta kekuatan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik. Berikut merupakan beberapa produk AWS yang digunakan Capital One Bank. Ada Amazon Connect, ada Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Relational Database Service, dan AWS Lambda. Pada slide berikutnya akan kita bahas mengenai kegunaan keempat produk AWS tersebut. Yang pertama adalah Amazon Connect. Cara kerjanya adalah yang pertama, adanya Amazon Connect membantu pusat kontak omnichannel memberikan layanan kepada pelanggan. Lalu Amazon Connect menghubungkan pelanggan dengan agen atau pegawai bank dan manajer. Agen secara efisien melakukan komunikasi dengan pelanggan dan meningkatkan CSAT atau Customer Satisfaction Score. Manajer sebagai pusat kontak mempersiapkan seluruh keperluan bank untuk memberi layanan kepada pelanggan melalui agen dan dengan cepat membuat perubahan. Produk selanjutnya adalah Amazon Elastic Compute Cloud. Produk ini menyediakan kapasitas komputasi yang bisa diubah ukurannya, dan cloud ini berskala web. Selain itu, kecepatan jaringan juga telah mencapai 400 GB per second. Lalu ada produk Amazon Relational Database Service. Memiliki fungsi untuk mengatur, mengoperasikan, dan membuat skala database pada cloud, serta otomatisasi tugas administrasi, seperti penyediaan hardware, pengaturan database, dan pencadangan atau backup. Produk terakhir adalah AWS Lambda. Dengan AWS Lambda dapat dijalankan dengan kode untuk hampir semua jenis aplikasi atau layanan back-end tanpa administrasi. Cara kerjanya adalah yang pertama dengan mengupload kode ke AWS. Di slide ini contohnya adalah dengan mengupload foto. Lalu AWS Lambda akan memproses kode berupa foto dan mengatur ulang ukuran kode. Selanjutnya, foto akan dapat dibuka dalam versi web, mobile, atau device lain dengan ukuran yang berbeda-beda. Kita membahas AWS sebagai salah satu layanan cloud computing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai advantage dari cloud computing. Nah, investasi pengembangan pusat data dan juga server ini memerlukan banyak biaya. Dengan adanya layanan cloud computing, perusahaan hanya perlu mengeluarkan biaya saat mereka menggunakan layanan tersebut dari penyedia. Dan juga mereka hanya cukup membayarkan sesuai dengan jumlah yang mereka konsumsi. Kedua, benefit from massive economic scale. Biaya variabel perusahaan dapat dikurangi jika mereka menggunakan cloud computing. Hal ini dapat terjadi karena penyedia layanan cloud computing ini melayani lebih dari ratusan ribu pengguna dan seluruh penggunaannya akan digabungkan dalam cloud, sehingga secara skala ekonomi penyedia cloud akan lebih tinggi dan memungkinkan penyedia untuk menetapkan biaya yang relatif rendah sesuai dengan pemakaian dari pengguna. Selanjutnya, perusahaan tidak perlu membuat forecast ataupun perkiraan mengenai kapasitas infrastruktur, sistem data, dan juga server. Dengan cloud computing, perusahaan dapat mengakses kapasitas sebanyak mungkin atau sesuai dengan kebutuhan mereka hanya dengan memberitahu pihak penyedia. Kemudian selanjutnya dapat meningkatkan kecepatan dan juga agility. Nah, dalam lingkungan cloud computing, sumber daya IT dapat diperoleh hanya dengan one click away. Yang berarti perusahaan dapat menyingkat waktu dari yang semula memerlukan beberapa minggu menjadi hanya beberapa menit untuk menyediakan sumber daya IT kepada developer perusahaan.
Hal ini akan menghasilkan peningkatan dan juga agility bagi organisasi karena biaya dan waktu yang diperlukan untuk pengembangan pelayanan perusahaan jauh lebih rendah. Nah, yang selanjutnya adalah cloud computing memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus kepada pelanggan perusahaan mereka sendiri, bukan pada pekerjaan berat dan juga menumpuk serta memerlukan banyak tenaga pada data ataupun server. Nah, yang terakhir, go global in minutes. Cloud computing memungkinkan perusahaan dapat menerapkan sistem aplikasi mereka ke berbagai wilayah di seluruh dunia. Hal ini mampu membuat perusahaan untuk menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan dan juga dengan biaya yang minimal. Baik, saya Isnir Fajrina. Jadi setelah tadi dijelaskan berbagai manfaat dari penggunaan cloud computing, tidak disangkal gitu bahwa sistem ini juga memiliki berbagai kelemahan yang harus kita perhatikan. Beberapanya adalah yang pertama adalah risiko kerahasiaan data. Dalam penggunaan cloud computing ini, terdapat risiko bahwa data pengguna itu memiliki kemungkinan dapat diakses oleh orang lain. Jadi, penggunaan cloud computing ini membutuhkan perlindungan data dan cloud yang baik karena jika tidak akan membahayakan kerahasiaan data pengguna gitu. Yang kedua, tergantung pada koneksi internet. Internet adalah satu-satunya cara dalam penggunaan cloud computing ini. Ketika tidak ada internet, atau mungkin jalur internet ke penyedia cloud itu bermasalah, secara otomatis akses akan terputus. Selain itu, kelemahan cloud computing adalah ketika semua orang itu mengakses server secara bersamaan. Itu akan meningkatkan risiko terjadinya down server. Yang ketiga adalah the level of security atau tingkat keamanan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kerahasiaan dan keamanan adalah salah satu hal yang cukup diragukan gitu dalam penggunaan cloud computing. Dengan menggunakan sistem cloud computing, berarti kita harus mempercayakan sepenuhnya keamanan dan kerahasiaan data kepada perusahaan yang menyediakan server. Namun, ketika kita mengalami masalah, kita itu nggak bisa menuntut server untuk kesalahan dalam data. Yang keempat adalah compliance atau kepatuhan. Penggunaan cloud computing ini memiliki komponen penting dalam pelaksanaannya, yaitu kepatuhan penggunanya sendiri yang mengacu pada risiko penyimpangan, sehingga dari penyedia atau perusahaan itu perlu gitu untuk memiliki peraturan yang bisa diterapkan pengguna agar mereka itu dapat lebih patuh dalam penggunaannya. Kemudian selanjutnya adalah rentan jika terjadi serangan. Sistem kerja dari cloud computing ini bersifat online kan, jadi setiap komponen yang ada di cloud computing ini terekspos dengan jangkauan yang luas gitu, sehingga terdapat peluang yang besar yang memungkinkan untuk terjadinya serangan terhadap data atau aktivitas yang disimpan di server. Ketika serangan dilakukan oleh hacker, itu masalah yang terjadi balik lagi adalah terancamnya keamanan data dan privasi data pengguna itu sendiri. Dan yang terakhir adalah technical problem atau masalah teknis. Ketika terjadi masalah dalam penggunaan cloud computing ini, kita itu nggak dapat melakukan pengelolaannya itu sendiri gitu. Kita harus minta tolong ke customer service dari server yang ada yang mungkin belum tentu siap 24/7. Selain itu menjadi masalah juga karena untuk meminta beberapa bantuan dari customer service itu kita harus membayar lebih banyak uang. Oke, jadi pada intinya web service pada perusahaan B2B membantu perusahaan lain menjalankan bisnis. Terdapat banyak produk web service yang dapat digunakan untuk berbagai bidang bisnis, di mana setiap bidang bisnis memanfaatkan jenis web service yang berbeda, tergantung fungsinya. Lalu, web service sebenarnya selain memiliki kelebihan, juga memiliki kelemahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini akan ada video yang dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami konsep dari AWS yang akan sangat mudah dipahami. Jadi kita langsung saja berikut videonya. Tapi memang kamu kerja di situ kan, Dit? Yang pencet-pencet. Aplikasi. Iya, itu salah satu kerjaan Adit memang, untuk bikin aplikasi di internet. Dari dulu kakek pengen tahu internet itu apa sih? Internet itu Kamu aja nggak tahu internet itu apa nih? Udahlah.
Kemarin kan Adit belum bisa jawab pertanyaan kakek soal internet. Nah, di dalam kamar ini, Adit udah buat sesuatu untuk menjawab pertanyaan kakek. Penasaran? Adit persembahkan internet. Internet itu adalah jaringan komputer-komputer yang saling terhubung. Internet itu kayak laptop Adit, komputer kakek, dan handphone kita ini juga komputer kek. Di sisi perusahaan, komputer mereka jauh lebih besar dan lebih kuat kek. Mereka ini disebutnya server. Nah, server-server dan proses perhitungan komputer yang terjadi di sini itu yang dinamakan cloud computing atau komputasi awan. Misalnya kemarin nih kek, Adit pesen tiket kereta. Informasi pesanan tiket Adit ini dikirim dari HP Adit dan jalan tuh kek melalui wifi, melalui kabel-kabel, melalui satelit, terus jalan sampai ke server perusahaan tiket. Nah, server perusahaan tiket tadi ngobrol dengan server perusahaan kereta api. Ada nggak kursi buat Adit? Oh, ada nih. Nah, jawaban ini akan dikirim lagi ke server perusahaan tiket, baru dikirim ke Adit. Lalu kan Adit bayar ke server bank. Nah, server bank ngobrol dengan server perusahaan tiket. Ini baru satu Adit, kek. Misalkan ini data nih, kek. Bayangkan ada miliaran orang, ada yang mesen tiket, pesan obat online, belanja online, ada yang nonton streaming, kek. Dan karena semua data hilir mudik ini nggak terlihat, terus seakan-akan mereka naik aja gitu ke langit. Makanya sekarang bentuknya udah kayak apa, kek? Kayak awan. Makanya disebut cloud computing. Itu apa? Nah, kalau ini namanya data center. Karena permintaan data hilir mudik ini semakin banyak dan semakin rumit, makanya perusahaan-perusahaan ini membutuhkan server-server yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Seperti yang dimiliki data center perusahaan tempat Adit bekerja, AWS. Di AWS, proses cloud computing bisa jadi jauh lebih cepat, lebih canggih, lebih aman, dan kapasitasnya jauh lebih besar. Mereka itu punya data center di 25 lokasi di seluruh dunia. Kakek bangga betul sama kamu. Itu awannya bagus banget. Ya, itu dari bantalnya kakek. Bantal yang mana?